banyak hal sehingga mereka sadar. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sayang ya, itu harusnya gini loh, namanya toleransi itu bukannya bersolawat ya, atau orang Islam terus nyanyi lagu gereja. Enggak, itu bukan toleransi, itu namanya kompromi itu. Iya, Namanya iya, toleransi itu ya yang Islam kalau mau sholat pakai toa, ya janjian jam berapa sampai jam berapa, jangan seharian pakai toa. Orang Kristen kalau mau ke gereja ya diizinkan, membangun gereja diizinkan. Itu namanya toleransi. Terus kalau saat hari raya ya mengucapkan empati, mengucapkan selamat, bukan mengimani hari rayanya, bukan datang, tapi menghormati hari raya itu, ya kan? Negara juga mengakomodir semua hari raya. Beda ya antara toleransi dengan kompromi. Ya, jadi itulah iya. seringkali. Nah, Tapi yang lucu, akhirnya kita berkompromi, tapi toleransinya nggak ada. ya. Nyatanya gereja tetap aja nggak boleh berdiri, ya kan? Bahkan ucapkan selamat Natal aja dianggap Iya. haram. Jadi harus bedakan mana yang toleransi, mana yang kompromi. Anda hati-hati ketika Anda bersyahadat kepada Muhammad, Anda sedang menyangkal imanmu Kristen loh. Ya, Dengan mulut betul. mengaku kamu diselamatkan atau kamu Ah, ditendang dari sorga. jadi Hati-hati. ini kelompok Kristen sedang gemuruh juga. Setengahnya Hmm. marah begitu, kok begitu, kok begitu. Ya, itu Hmm. kompromi namanya, bukan toleransi. Harus bedakan mana kompromi dan mana toleransi. Kita tidak berkompromi, tetapi kita bertoleransi. Ya, Ya, sama kita orang jumpai baru di kita pun tidak Kalimantan, berharap di kita pun tidak di tidak Papua. tidak berharap orang-orang Islam pun nyanyi-nyanyi lagu gereja juga, nggak perlu juga, nggak usah bangga juga. Ada nggak Iya, punya iman juga kok. Wah, tapi kan banyak kan orang-orang bangga geeran kalau ada orang Islam terus nyanyi lagu rohani. Nah, itu namanya euforia nggak perlu itu. Itulah menunjukkan iman Anda itu masih kulit kalau yang masih bereforia dengan yang begituan. ya. Ya Masih memang kulit berarti Murtadin. imannya. Murtadin itu sekarang dengan pakaian ya belum sampai pakai keranda ya, tapi mereka nyanyi lagu-lagu Kristen dengan ya tonasi yang bagus, irama yang bagus, mereka semakin mengisi medsos-medsos Kristen ini. Begitu, Pak. Sayang ya. Ya itu karena pendidikan kurang itu loh. Karena itu pendidikannya kurang. Ya Ya. sampaikan. Hati-hati ya ketika Anda bersyahadat itu Anda sedang menyangkal Tuhan Yesus loh. Nah, Termasuk membaca sholawat. Nyanyi-nyanyi sholawat begitu Anda sedang menyangkal ya, Tuhan Yesus. Terima kasih informasinya Pak Suhartono. ya, Oke. maju terus. Iya, oke. Bidadari Surgawi, silakan. Bidadari Surgawi, di unmute. Bidadari mana? Oke, Halo, silakan. Iya, yo, shalom. bidadara, shalom. Gimana suaranya? Kedengeran? Luar biasa, macam Luar bidadara biasa. sedang naik burak. Mantap. Iya, salam kemenangan, Salam shalom. kemenangan, shalom. Iya, tadi saya membuat raise hand karena tadi pendeta Paul bilang Roma berkuasa sampai ke mana-mana ya, sampai ke Eropa, sampai ke. Nah, sebetulnya sih saya salah orang kali tanya, tapi ya nggak ada orang Islam sih yang bisa ada di sini ya. Tapi saya dengar kan pendeta Paul mempelajari Islam juga ya, Ini ada sedikit-sedikit. Amin Wijaya nanti bisa ini asisten Wah, saya bisa jawab nih. Ini cukup mantap, asisten saya Pak saja Amin. nih. Weh, asistennya Yes. Nabi nih. Sorry, bukan asisten ini. Ini guru saya nih, Amin Wijaya nih, bukan asisten. Ntar marah dia. Iya, Ntar itu saya dimasukkan ke dia. tangki bensin sama dia ntar. Tuhan tolong. Oh, Tuhan tolong. Enggak, Ajarin debat di dong Pak Amin. di dalam Islam itu ada itu Zulkarnain yang dimana Zulkarnain itu adalah Alexander the Great ya. Apa betul nggak sih itu Pak Paul yang apa namanya manusia bertanduk dua? Malah dianggap Nabi Apakah pula ya. Malah dianggap Nabi loh. iya betul Bingung Nabi juga ya. Zulkarnain, Alexander the Great yang menjajah. Itu benar nggak sih? Apa tertuju sama Alexander nggak sih?
konon tertuju sama Alexander, cuman kalau dipikir lagi ya, Alexander ini kan kafir kan? Iya. Dan juga Kaf- dengar-dengar homo dia ya. iya homo. Homo kan itu matinya kan mati aneh kan? Dia kan homo sama ininya dia, ajudannya dia kan. Ya, ajudannya. Ya, Hmm. dalam ceritanya. Tapi kok didambakan malah diangkat menjadi nabi gitu ya? Apa gimana sih, Pak Jadi Paul? saya pernah nonton filmnya si Sadhu Singh siapa itu yang guru spiritualnya India itu loh. Dia cerita tentang Zulkarnain ini. Sadhu Sundar Singh. Bukan Sadhu Sundar Singh. Aduh, guru India itu loh, saya lupa namanya itu. Jadi dia cerita buat si Alexander the Great, si Zulkarnain ini, buat mereka itu orang tolol, gitu loh. Tetapi buat Islam itu pahlawan. Nah, dia juga heran gitu. Kenapa? Buat kita itu orang tolol. Karena dia mencari hidup kekal. Waktu dia datang ke India itu dia cari hidup kekal. Gimana cari hidup kekal? Mau ketemu sama gurunya, wah, harus bawa pedang segala macam. Ya kamu bunuh saya saja kalau suruh anak buahnya kan. Ya kamu bunuh saya saja, dia bilang kalau memang ya kalau dia mau cari hidup kekal, suruh tuh si Zulkarnain kemari, dia bilang begitu kan, suruh datangin saya. Loh, dia tuh raja segala raja. Ya kalau dia raja segala raja, kenapa dia mau cari hidup kekal? Ya karena dia katanya kamu bisa punya hidup kekal. Oh iya, saya punya hidup kekal. Wah, kurang ajar kamu mempermainkan saya, bunuh kamu. Ya bunuh saja saya, kamu tinggal ngomong sama Raja Zulkarnain itu gitu kan. Nah, ini si Zulkarnain itu datang penasaran kan. Kurang ajar ini, orang udah belajar hidup kekal caranya gimana. Terus dia pergilah sama si guru ini kan. Udah gitu masuknya susah, dia caranya gimana? Jalan ke sana, belok sana, belok sini, dikerjain pokoknya itu kan. Terus jalan kaki pergi ke gua, ya kan? Pikirnya si Zulkarnain ini dia mau bisa setelah dia dapat hidup kekal, si guru ini mau dibunuh. Jadi setelah sampai di gua itu, ya benar-benar ternyata nggak dibohongin kan. Terus ditanya hidup kekal itu seperti apa? Hidup kekal itu kamu cari permata ini di gua yang sana. Cari lagi dia kan, wah mana-mana, akhirnya nggak dapet. Dikerjain sama si guru inilah intinya lah. Jadi bego banget dia mau cari hidup kekal sama ini, padahal itu lagi jajahannya. Dia bilang buat orang India itu si Zulkarnain ini orang tolol, dia bilang. Katanya hebat, itulah banyak orang hebat tapi dia tolol. Dia bilang gitu. Karena mereka tidak tahu makna kehidupan. Capek dah gua malu Jo, itu kocok Itu pas melalui ceritanya. Google Chrome langsung masuk gitu. Aduh Tuhan tolong. Apalagi lu, kenapa? Bensin. Aduh lupa di mute. Aduh sorry. Kehabisan bensin lo. Iya, iya, iya. Lu Saya kehabisan kan lagi bensin ada di jangan curhat di sini. sini lo. Saya lagi ada di sini, saya suruh masuk ke yang sono no, yang biasa yang gitu tuh, minta ya, buat masukin. Aduh, lupa di mute. Sorry. Aduh, saya mohon maaf. Saya jangan tengking. Maaf. Tengking jadi kodok dalam tangki bensin. Ini tanya nih, Bro Amin, itu si Zulkarnain sama si Alexander sama nggak tuh? Aduh, ya itu kan cerita dari dongeng-dongengnya Yahudi makanya. Suruh tanya mana fakta sejarahnya pada AIUEO makanya kan bingung ya. juga. Termasuk yang di dalam goa itu kan juga itu kan dongengnya Yahudi kan udah ketahuan. Gitu, bukankah gitu Pak Paul nanti mau kesaksian tentang neraka boleh gak tuh? Kesaksian tentang neraka? Waduh. Iya, jadi kan bisa direview juga sama ente. Sebentar, kalau ada orang kesaksian tentang neraka, ada yang ntar saya kritik lagi. Gak apa-apa. Jadi kan saya juga tahu benar apa enggak kan. Gitu. Oh boleh dah. Jadi ini Pak Bidadara jadi gitu ya. Jadi memang beberapa kalau ngelihat di beberapa ya, literatur Alexander itu ya Zulkarnain itu. Cuman lucunya ya itu homo itu tadi kan. Yang kedua ada satu lagi. Pak Paul, itu kan mereka bilang kan nabi, padahal kan bukan nabi, artinya dongeng. Tuh ya kan. Kan dijadikan nabi sama mereka. Dongeng kan jadi. Benar. Gitu. Jadi di mana dongeng itu malah dijadikan nabi sama mereka ya gitu loh. Ya. Nah itu lucu ya. Memang ada banyak sekali yang unik ya di dalam Islam itu.
Mereka bisa comot. Karena memang Islam, lihat ya, sejarah para nabinya itu bukan ngambil dari Torah loh. Bukan ngambil dari Tanakh, tapi ngambilnya dari Talmud Halakah. Dongeng, hikayat. Nah, terus Oke. terus semua perwujudan makhluk-makhluk celestialnya itu bukan ambil dari Talmud atau ini, tapi dari Zoroaster. Nah, makanya kalau tadi tanya Ka'bah itu, replikanya di mana? Oh, banyak. Makanya orang Iran Syiah itu berani. Nggak usah. Selama berapa tahun kan orang Syiah nggak boleh pergi ke Ka'bah kan. Karena mereka punya replika Ka'bah yang sejak zamannya Hussein dulu. Dan di Petra Yordania juga ada replika Ka'bah juga. Jadi replika Ka'bah itu memang budaya Zoroaster. Bilik-bilik itu memang budaya Zoroaster. Salah satunya yang ada di Mekah itu. Termasuk batu Hajar Aswadnya gitu ya Pak Pol? Iya, makanya kan satu hal yang unik kan. Kenapa katanya tidak menyembah berhala, tetapi mereka menggunakan mesbahnya Zoroaster, bangunannya Zoroaster untuk menyembah Tuhannya. Ya kan? Nah, itu kan unik sekali menyembah Allahnya mereka. Dan yang uniknya lagi, mereka mengambil Allahnya orang Zoroaster, Allahnya salah satu orang yang Quraisy untuk dipuja mereka. Ya kan? Terbukti dari apa? Dari orang Islam tidak tahu siapa nama Allahnya mereka. Ya kan? Nggak tahu. Kalau bilang gitu arahnya orang, oh Allahnya kami itu Allahnya orang Yahudi sama. Iya, tapi namanya siapa? Beda. Mereka menyembah yang tidak mereka tahu kan. Terus, loh, tapi orang Yahudinya mengakui. Nah, kalau sekarang udah giliran begini, dia cilah tuh pantat Yahudi sama tai-tainya sama kremi-kreminya. Ya kan? Tadinya mereka kan mengklaim Allahnya mereka sama orang Yahudi, ya kan? Kita bilang, loh Allahnya orang Yahudi Yehova. Loh Allahmu siapa? Loh tapi orang Yahudi aja ngakuin kok. Wah, Allahnya kita sama kok. Lah iya, sekarang kamu ngaku-ngakuin orang Yahudi. Tai-tainya kreminya kemarin kamu mau bunuh-bunuh orang Yahudi. Kan nggak konsisten. Iya betul. Ada ketidakkonsistenan. Dan itu yang memang Dan yang orang uniknya Islam, lagi Pak Pol ya, bentuk batu Hajar Aswad nggak tahu ya seperti apa ya gitu ya. Lebih uniknya kenapa lagi bisa begitu ya? Kenapa bisa begini gitu? Karena itu dari tradisi Zoroaster kan. Penis sama vagina kan. Yomlingga itu kan sama dengan apa itu yang lempar jurhum itu kan, jurhum sama rumah setan. Iya kan? Iya. Lempar jumroh. Kan sama jumroh itu jurhum Iya, lagi. Jumroh itu sama Hajar Aswad kan sama penis sama vagina kan, seperti sama Yomlingga kan. Iya. Karena itu memang dari Zoroaster pusatnya, makanya ada persamaan semuanya, termasuk jubah-jubahnya. Itu pernah saya bikin ya, Spirit of Babel itu videonya. Jubah-jubahnya kan sama. Mengapa? Karena memang dari sana, dari Babel. Termasuk semua simboliknya, ya hilal. Mereka kan sekarang lagi nunggu hilal tiap hari kan? Iya kan? Lagi nungguin hilal. Hilal itu helel dalam bahasa Ibrani-nya, setan, iblis. Mereka lagi nungguin iblis, helel itu, yang di Babel itu kan. Bukannya iblis lagi dirantai, Pak Pol? Sama siapa? Sama Hilal kan udah Tuhannya ketemu, mereka. Kalau katanya. hilal ketemu itu kan sudah tahu harinya mulai puasa. Itu kan hilal kan, mereka tunggu-tunggu kan. Nah kalau iblisnya dirantai, nah masalahnya kan gini, mereka bingung definisinya iblis, iblisnya bisa masuk Islam kok. Jin. Iya. Jin. Jin bisa mualaf jin. Jinnya bisa mualaf juga kan, sama ya, setan-setan itu kan juga sama kan, bisa jadi mualaf kok. Makanya kan agak membingungkan memang. Makanya saya bilang ini agama jin memang satu ini. Jadi itulah sebabnya mereka kelakuannya kayak jin semua, kayak setan semua. Tapi waktu itu kan pernah Pak, berapa tahun yang lalu hilal nggak ketemu Pak, ternyata ngumpet di Priuk Pak. Itu Hilal bin Cokro itu Pak. Iya, dicari kemana-mana nggak ketemu Pak, ternyata ngumpet di Priuk saya. Itu. Bisa aja. Saya bingung ya, papa saya dulu bilang, ini Hilal minta kawin lagi, Hilal minta kawin lagi. Hilal yang mana, Pi? Hilal minta kawin lagi. Hilal. Oh ya biasa orang Islam memang ini Pak, Hilal itu dewanya orang Islam, saya pikirkan. Ya, Hilal kawin. Oh, udah punya apa alat-alat usaha nih. Ternyata papi saya nggak urusan dengan begituan. Itu Hilal tetangga belakang rumah Pak Hilal itu loh, Pak Hilal minta kawin lagi. Ya ampun.
Aduh, yang unik-unik aja nih. Iya nih, habis saya juga Oke kadang-kadang lah, kalau teruskin bercanda lagi. kelewatan ya. Ini ya nih, Iya nih. Bro Amin Wijaya ini katanya mau cerita tentang neraka ini. Oke, nggak apa-apa ya. Agak lama Mm-mm, ya. Ya, oke. mm-mm. Aduh takut sih. Ah, Takut. Udah cerita takut neraka itu ya. semua tiarap semua, hati-hati. Neraka Jadi jahanam sedang mendatangi. Tunggu. ya Tuh kan Pak Amin, kaosnya keren banget tuh Pak Amin. Mm-mm. dikasih Kaosnya sama bahasa apa? Deborah Channel. Deborah Oh Channel gitu, bagi 4 oke. kaos. Iya, Wis gitu. mantap, oke. Sorry, lanjutin. Ya, jadi kenapa juga banyak orang bilang kok kamu masuk ke dunia apologet gitu kan? Padahal kan saya nggak pernah menyebut saya sebagai seorang apologet atau debater begitu. Enggak pernah gitu. Ah, dunia yang penuh dengan segala resiko gitu, kayak kagak gitu kan. Memang walaupun ada beberapa juga yang dapat sponsor atau gimana, tapi kan saya tidak pernah meminta-minta gitu. Abana, Papol aja kemarin juga Abana, minta Alad, aja. Aladif, Aladi, Vi, Abana, Aladi, Vi, Samawati. Iya, bacanya itu ya, kaosmu itu. Nggak ngerti dah ini. Abana, Aladi, Doa Bapak Abana kami. itu kan, itu yang huruf pertamanya kan alif ya kan, alif Doa Bapak ba kami. nun, ya alif abana itu Ya, alif ba sama nun kan itu kan abana. doa Bapak kami Nah, ya. heeh. Kalau ini bacanya apa nih, Pak Pol? Itu apa itu bahasanya? Masya Allah bacanya itu ya. Oh bukan. 99 Yamaha. Iya. Nah, Jadi oke. Bacanya itu istilahnya Baruch Haba. Baruch Blessing you, Haba Bapak. Hashem Oh, Adonai. Haba. Oh bukan ya, Adonai. without Christ Iya. blessing you nothing. Iya. Hmm. Oke lanjut. Gue sampai di mana lagi, Tuhan tolong. Alif ba. Bener ya, alif ba nun itu ya. Bener, alif bata sama nun itu. Pak Amin, saya mau belajar debat di channel Bapak tuh. Aduh, boro-boro saya ngerayu cewek aja gagal mulu, gimana mau debat saya. Tuhan tolong lagi. Iya, jadi Bukan, lu tuh kebanyakan debat, makanya cewek lu kabur. Setiap ngomong di debat. Jadi karena lu jago Iya, itu debat, ceweknya di cewek lu debat pada terus itu. kabur. Saya ngomong di debat. Heeh. Kok, aku pengen ke sana ke Taman Anggrek lu. Taman Anggrek dosa lu. Sana tuh banyak setannya, begini. Lu ayat keluar semua yang dari Al-Qur'an, yang dari Alkitab. Cewek lu langsung kabur lah. pada saya kalau pacaran saya mesra lu Pak Pol gitu. Kalau di mall gitu saya rangkul jalan begini, Pak Pol lihat dong tangan saya tuh, saya rangkul kan begini Pak Pol. Ya gue dicuekin, nggak diliatin. Lihat dulu dong. Ya dia lagi ngeliatin apa lagi. Nih, saya rangkul begini Pak Ya, Pol, lihat yang tuh, besi lihat. biruin. Rangkul gini, Jadi rangkul. sama istri kalau di mall. Dengan Masa tujuan lu ngerangkul apa? jalan begini, lu kayak disosor begitu sih. Kagak, kan contohnya biar apa? Oh iya, Biar apa? terus. Nih, boleh dicontoh. Jadi Iya, nanti contoh. jadi istri kalau nanti pas di mall ngeliat toko tas nengok begini nih ya kan, kapan kita toel balik lagi. Ayo jalan gitu. Lihat toko sepatu toel balik lagi. Padahal kita bertanya, tidak menghujat, Katanya mau diancam-ancam. cerita neraka tadi. Iya, kenapa? Karena ya gitu. Sebenarnya kan istilahnya kalau dalam dunia manusia ini tidak menguntungkan, karena ya saya pernah dibawa ke sana, tujuan hidup saya buat apa lagi gitu ya kan. Istilahnya kalau memang sudah mau mati, matilah dari dulu. Udah dari kesaksian saya juga sebenarnya udah 2-3 kali juga sebenarnya mau dibilang hampir mati lah gitu. Jadi ketika masa pertobatan itu, nah mulai dibawa ke situ ketika kurang lebih malam ya gitu. Nah, saya lagi tidur, saya hanya melihat badan saya dibawa begitu, saya termenung. Nah, di sini saya mungkin juga mendapat inspirasi, ketika orang yang tidak di dalam Tuhan, mungkin ketika dia ke satu alam atau misalnya orang yang kecelakaan dan bagaimana yang tidak di dalam Tuhan, mereka juga akan bingung gitu kan. Tapi kalau di agama sebelah kan dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel gitu kan. Tapi kalau kita kan enggak, Tuhan sendiri, kalau enggak ya malaikat surgawi begitu. Tapi kalau kita udah tahu jalannya, saya bengong aja loh, kok badan saya seperti tertidur di sini. Nah, lagi saya bengong cukup lama, saya melihat, waduh mati dong, waduh mati di situ ya. Saya baru tahu ngerasain apa itu kayak gimana. Nah, badan saya seperti kayak kesedot ke satu tempat. Di tempat tersebut itu di depan mata saya itu
cahaya, ya kan, kuning gitu. Nah, saya kira apa begitu, tapi begitu saya lihat ke bawah itu api. Nah, banyak saya bertanya pada orang, apa api gitu, api di neraka, merah kuning gitu. Merah kuning, untung nggak ada hijau, kalau nggak jadi lampu merah, merah kuning hijau. Jadi begitu saya melihat ke bawah itu api berkobar-kobar. Nah, kadang-kadang Tuhan itu terlalu lucu gitu ya, kan bercandanya gitu. Saya dikasih terjun ke bawah gitu. Begitu saya mau mulai jatuh, Tuhan tolong, jadi ada seperti selaput tangan, kayak tangan begini, saya di tengah, saya masuk gitu. Nah di situ selama 2 minggu ya, aduh nggak enak banget badan, kayak ngerasain kengerian luar biasa. Jadi ketika di dalam api tersebut, saya hanya merasa diri saya seperti seekor semut gitu. Yang istilahnya kalau semut ada di tengah lautan, itu dalamnya sangat luar biasa dalam dan lebarnya itu sangat luar biasa lebar. Jadi di pikiran saya ketika setelah masa itu saya mulai mengambil perenungan, saya mulai baca Alkitab gitu kan. Jadi saya nggak mau bergantung atas kesaksian orang, saya harus tahu dasarnya. Bagi saya masuk akal gitu. Dia datang untuk menebus manusia dari hukum dosa, untuk menebus manusia dari budak dosa. Kalau tidak, saya percaya dari kejadian Adam sampai nanti di hari penghakiman, kalau dia tidak datang sebagai manusia, seluruh manusia dari zaman Adam sampai nanti masuk ke dalam sangat muat, dan itu sangat lebar sekali, sangat dalam sekali gitu. Jadi dan banyak orang tentang dibakar di neraka atau apa, tapi saya tidak melihat di situ. Saya hanya melihat diri saya seperti seekor semut, dan api itu betul-betul biru gitu. Dan pada saat masuk, setelah itu saya lihat itu kosong gitu, kosong. Jadi api yang sangat menyala-nyala, dan diizinkan masuk ketika pada waktu itu